Nah karena itu kenapa manusia jatuh dalam dosa masih bisa diselamatkan, masih bisa diperbaiki. Kan itu Tuhan yang ngomong, bukan saya, Pak. Ini pertanyaan saya dari apa yang Pastor ulas tadi. Malaikat berdosa, jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, tidak ada pengampunan. Kenapa sih manusia yang berdosa itu diampuni sama Tuhan, Pastor? Oh iya, karena itulah Tuhan itu luar biasa, Bapak. Oh iya, membentuk manusia dari debu tanah. Oh iya kan, baru dikasih. Coba dong Kejadian 2 ayat 7, itu jelas sekali. Udah selesai kali Pak, waktunya habis. Kejadian 2 ayat 7, dia bilang begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Coba, membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Coba tadi kalau bumi nggak ada tanah gimana bentuknya? Berarti kan Tuhan lebih penting manusianya daripada buminya. Oh, iya. Itulah istimewanya sebenarnya. Nah kenapa dari debu tanah? Kalimat membentuknya itu penting, Pak. Bahasa Ibrani jelas disebut yatsa. Dari asal kata asa. Asa itu menjadikan, membentuk. Ini sebenarnya bukan kata bara. Kalau waktu menciptakan dia pakai kata bara. Bara itu dari nggak ada jadi ada. Kalau yatsa ini sudah ada, dibentuk. Makanya dia bentuk dulu bumi, ada tanah, baru dia bentuk manusia. Ya kan? Kemudian dikasih roh. Nah, awalnya dulu kenapa? Tadi dihembuskan nafas kan? Bahasa aslinya dipakai nismat. Nismat itu artinya roh Allah yang diberikan membentuk manusia. Menciptakan manusia. Itu ada di Yesaya 57:16 juga ada. Jadi untuk apa? Dari debu tanah. Untuk itu Bapak harus jaga, harus baca juga dari Yeremia 18. Nah, itu baca dulu baru tahu kenapa dari debu tanah gitu. Yeremia 18 ayat yang ke 1 sampai 6. Oh, iya. Enggak, kalau baca sepotong nanti kan tanggapannya saya baca lain. nih, Pastor ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Iya. Berarti kan dari debu tanah itu unsurnya bumi. Kalau dia rusak, dia salah, masih bisa diperbaiki, Pak. Diproses lagi. Nah karena itu kenapa manusia jatuh dalam dosa masih bisa diselamatkan, masih bisa diperbaiki. Kan itu Tuhan yang ngomong, bukan saya, Pak. Yes. Kan harus ini, Pak, harus ini. Waduh. Jadi bukan sesuatu yang Alkitab itu tidak menulis sesuatu itu kebetulan, nggak ada. Cuman ya memang tidak secara hurufiah dijelaskan. Ya kita contoh lah. Yesus saja nggak pernah. Semua dia ajari juga pakai perumpamaan, pakai ini, pakai ilustrasi. Ya kan? Ya, kalau umpamanya Tuhan, Alkitab itu secara hurufiah
Ya Kak, kamu nggak perlu iman Pak. Iya. Udah pasti. Nggak perlu ada agama lain, nggak ada kepercayaan lain Pak. Oh iya? Ya justru di situ seninya, hebatnya. Bagaimana Tuhan itu memberi kebebasan. Iya. Ya itulah kenapa diciptakan free will. Iya. Iya. Iya kan? Nah, kenapa harus free will? Yang pertama, Iya. kamu datang kepada Tuhan bukan robot. Iya. Kan dia mau diakui, Iya. mau dipuji. Iya, disembah. Ya, artinya dipuji dan disembah. Ya, jelasnya diakui. Ya kan? Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa menciptakan apapun untuk memuji Dia. Yes. Tapi kalau begitu caranya, berarti belum tentu murni kan yang datang memuji Dia. Iya. Sama kayak robot kan akhirnya. Yang Tuhan mau apa? Iya. Yang kamu datang kepada Dia tidak ada tekanan orang atau karena. Makanya orang datang memuji menyembah Tuhan itu free will Pak. Iya. Harus dengan hati nurani yang murni ya Pastor ya. Makanya sampai sekarang juga enggak. Coba aja kamu cek yang memuji menyembah Tuhan baru ngomong apa. Makanya tadi coba kamu lihat WL atau single di atas panggungnya, dia lihat kan jemaatnya, supaya kenapa dia perhatiin, dia harus jaga image-nya kan. Iya, tebar pesona Pastor. Tebar mau. Enggak kita jangan ngomong gitu. Tapi ada yang juga benar, bukan enggak selamanya enggak benar, tapi ya salah satu contohnya lah gitu loh. Ya itu bisa terjadi kepada siapapun gitu. Ya. Oke, thank you loh Pastor. Oke. Ya, sudah datang, sudah menjelaskan panjang lebar ya apa yang menjadi kerinduan saya pada hari ini mengundang Pastor. Ya, thank you. Saya juga senang karena supaya orang tahu. Keselamatan itu apa sebenarnya. Kapan-kapan kita bahas tema yang lebih menarik ya Pastor ya. Iya, ini belum selesai kan. Oh iya. Ini kita terus kita sampai kenapa harus Yesus itu perlu. Yes. You know. Jadi kan nggak bisa dong. Tadi kan bilang bahwa ada yang bilang tanpa Yesus juga bisa selamat. Iya. Nah ini yang kayak gini-gini ini bahaya ya. Bahaya. Justru kita harus jelaskan kenapa kenapa harus Yesus. Kenapa Yesus berani ngomong ini loh. Kamu tidak akan bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu artinya kan. Siapapun datang kepada Tuhan harus melalui Yesus. Loh itu kan ada artinya Pak. Dia juga nggak sembarangan ngomong. Nah untuk itulah kita harus lihat dulu Alkitab itu dari awal. Dari manusia diciptakan sampai seterusnya. Kemudian Tuhan beri hukum dan selanjutnya baru bisa Pak. Dan tidak mungkin Pak kalau hanya jelasin sepotong-sepotong nggak bakal masuk. Oke, sekali lagi thank you ya Pastor Samuel Pang. Tuhan berkati. Sudah menjelaskan dengan detail. Baik, terima kasih sudah menonton channel Sofyan Irawan. Dan jangan lupa saya mengajak untuk like, subscribe, dan share. Dan tulis komen-komen di bawah nanti description. Supaya apa? Supaya kita semua mendapat satu pengajaran yang lebih menarik lagi bersama dengan narasumber-narasumber yang Tuhan pakai dan Tuhan urapi untuk menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sekali lagi, Pastor. Tuhan berkati Pak.